Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di Sungai Dewa, orang-orang yang awalnya bersemangat kini langsung terdiam. Kekuatan tingkat keempat Rana Ying yang sangat mengerikan di mata mereka. Jika mereka benar-benar mulai bertarung, bahkan jika mereka semua menggabungkan kekuatan, mereka mungkin tidak akan bisa memperoleh banyak keuntungan. Terlebih lagi, di samping Yun Hoyu ada Kaisar Dinasti Jian, Jin Yanmi. Jika kedua orang ini bergabung, memikirkan hal ini, banyak orang yang diam-diam menggigil. Dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Dengan kekuatan kedua dinasti, bukan tidak mungkin untuk menduduki semua platform pelatihan. Setelah menggertakkan gigi, semua orang tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan segera mundur. Melihat semua ini, Yun Hoyu tersenyum menghina. Jika dia dan Jin Yanmi tidak ingin menyinggung terlalu banyak kekuatan, mereka pasti sudah mengusir semua orang pengecut ini dari Sungai Dewa. Kakak Jin, bagaimana kalau kita mulai berlatih? Dia berbalik, lalu menatap Jin Yanmi dan berkata sambil tersenyum. Jin Yanmi hendak membungkuk ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dan tatapan matanya yang setajam pedang menatap ke suatu tempat di Sungai Dewa. Siapa? Dia berteriak. Ada orang lain? Tatapan mata Hoyu berubah dingin dan berteriak dengan dingin. Siapa itu? Keluar dari sini. Gemuruh guntur bergema di Sungai Dewa, menyebabkan sebagian air sungai meledak, menciptakan gelombang yang bergejolak. Untuk sesaat, ekspresi orang-orang yang hadir bingung dan tidak yakin. Mungkinkah ada seseorang yang ingin bersembunyi dalam kegelapan dan meraup keuntungan? Dia hanya teman lama, kenapa kamu begitu marah? Setelah sekian lama, terdengar suara tawa yang jelas, bergema di antara gunung-gunung. Dua sosok datang dari kejauhan dan muncul di depan kedua dinasti. Lelaki yang memimpin jalan itu memiliki senyum lebar di wajahnya, tetapi pupil matanya memancarkan cahaya dingin. Tidak ada sedikit pun jejak rasa takut di matanya. Chu Guangsheng, Yun Hoyu tertegun dan wajahnya cepat berubah muram. Dia belum sempat mencari orang ini, tetapi sekarang bajingan kecil ini datang ke pintunya. Apakah dia ingin menyakitimu? Apakah dia yang menyakitimu? Jin Yanmi berbalik saat bertanya. Jianxi mengangguk dengan ekspresi yang berubah, lalu berkata dengan wajah yang dingin. Ayah, orang ini tidak hanya menyakiti anakmu, tetapi juga merebut seni bela diri yang kuat dariku. Mendengar ini, senyum di wajah Chu Guangsheng langsung memudar, dan lengkungan dingin muncul di sudut mulutnya. Orang ini pandai sekali memutarbalikkan antara yang benar dan yang salah, lalu menyalahkan dirinya. Apakah Anda di sini untuk merebut plafon pelatihan dari kami? Jin Yanmi bertanya langsung. Berangan-angan. Sebelum Chu Guangsheng bisa mengatakan apapun, Yun Hoyu langsung mencibir. Apakah anak ini benar-benar berpikir bahwa dia dapat merajalela di kuburan para dewa dan iblis ini hanya dengan memenangkan beberapa pertempuran? Jika ini benar, maka dia ingin menggunakan kehidupan anak ini untuk memberitahu bahwa ada banyak orang yang dunia ini yang dapat menghukumnya. Namun, yang mengejutkan semua orang saat menanggapi pertanyaan Jin Yanmi, Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum tipis. Saya datang ke sini hanya untuk melihat-lihat. Saya tidak bermaksud bersaing dengan siapapun untuk mendapatkan tempat pelatihan. Hanya datang untuk melihat-lihat. Jin Yanmi menyipitkan matanya. Dilihat dari sudut pandangan manapun, anak ini tidak terlihat seperti orang yang akan menyerah.
menyerahkan harta karunnya dengan mudah. Semuanya, saya akan pergi sekarang. Cukuangseng mengangkat bahu lalu berbalik dan pergi. Tunggu, teriak dingin terdengar membawa niat membunuh yang kuat, menyebabkan dia perlahan menarik kembali kakinya yang terangkat. Cukuangseng menoleh saat menatap Yunhayo dengan ekspresi biasa saja, lalu berkata, "Apakah kau ingin menahanku di sini? Bagaimana menurutmu?" Ekspresi Yunhayo memerah, aura di sekelilingnya berfluktuasi, dan niat membunuh memenuhi langit di atas sungai dewa. Lengkungan tipis muncul di sudut bibir Cukuangseng, dan saat berikutnya dia berbalik untuk pergi. "Mari kita lihat apakah kau punya kekuatan untuk menahanku di sini." Sebuah suara samar bergema, menyebabkan suasana di atas sungai dewa tiba-tiba menjadi padat. Niat membunuh yang dingin menyebar, yang akibat air sungai meledak menjadi korban. "Hal yang tak berguna, serahkan padaku." Yunhayo tampak geram dan siap mengejarnya. Pada saat ini, Jianmi tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikannya. "Kakak Jin, apa maksudmu?" Yunhayo menatap Jianmi dengan sedikit tidak puas. Jianmi hanya meliriknya sekilas. Anak itu mampu menyakiti pangeran. Dia pasti punya cara yang luar biasa. "Jadi bagaimana? Tidak bisakah aku membunuhnya dengan kekuatanku?" Yunhayo berkata dengan geram. Sekuat apapun anak itu, di hadapannya, dia hanyalah seekor belalang yang bisa diinjak-injak sampai mati sesuka hatinya. Dengan kekuatan saudara Yun, dia tentu saja bisa membunuh anak itu. Jianmi berkata sambil tersenyum. "Lalu mengapa kau menghentikanku?" Yunhayo bertanya dengan ekspresi tidak puas. Jianmi menggelengkan kepalanya. "Ini bukan tempat untuk bertindak. Jika kamu mengejar dan membunuh anak itu pasti akan memakan terlalu banyak waktu. Apa yang akan kamu lakukan jika pasukan lain datang ke sini?" Mendengar ini, tubuh Yunhayo langsung bergetar, dan kemarahan di matanya langsung menghilang. Jianmi benar. Untuk saat ini, mereka harus fokus pada kultivasi. Jika kekuatan yang lebih besar datang, mereka tidak punya pilihan selain menyerah dan kehilangan kesempatan terbaik untuk berkultivasi. Adapun bajingan kecil itu, akan ada banyak kesempatan untuk berurusan dengannya di masa depan. Mari kita mulai. Melihat Yunhayo kembali lebih tenang, Jianmi berbalik lalu bergegas ke panggung kayu. Segera menutup mata dan duduk bersila dan mulai berlatih. Setelah itu, orang-orang lain dari kekuatan dinasti masing-masing menemukan panggung kayu berbeda, lalu menutup mata mereka untuk berlatih. Melihat hal ini, pasukan lain pun ikut berlatih. Untuk sesaat, suasana tegang di atas sungai dewa menghilang, dan suasana kembali menjadi tenang. Di puncak berbahaya di satu sisi sungai dewa. "Apakah kamu benar-benar memilih untuk menyerah?" Liu Fei melirik sungai yang tidak jauh darinya. Cukuangseng menyipitkan matanya sedikit lalu tersenyum tipis. "Ini bukan tentang untuk menyerah, tetapi tentang menginginkan sesuatu yang lebih baik." "Ada sesuatu yang lebih baik?" Liu Fei tertegun saat menatap Cukuangseng dengan bingung. "Bukankah lebih baik berlatih di sungai dewa? Apakah ada yang lebih berharga dari ini?" Cukuangseng hanya tersenyum tipis. Dia bersembunyi dalam kegelapan sebelumnya hanya untuk menyelidiki satu hal. Apakah ada sesuatu di bawah sungai dewa ini yang dapat menyebabkan pecahan-pecahan baju armor itu bergerak? Dan kemunculan paksa sebelum juga sepenuhnya menginformasi hal ini. "Ayo pergi untuk melihat di bawah sungai dewa." Dia merenung sejenak lalu berkata kepada Liu Fei. Mendengar ini, Liu Fei sedikit terkejut. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di bawah sungai dewa ini. Jika sekarang mereka terburu-buru untuk turun,
Mereka mungkin akan menghadapi bahaya yang tak terduga. Jangan khawatir, VR. Benda ini bisa memberikan kita perlindungan. Cu Kuangseng mengeluarkan baju sirahnya saat berkata sambil tersenyum. Liu Fei tersenyum ragu dan menganggukkan dagunya yang seputih salju. Ayo kita menyelam ke sungai dari sisi yang lain. Melihat VR menyetujuinya, Cu Kuangseng mengulurkan tangannya untuk memegang pinggang rampingnya, lalu terbang ke seberang sungai ilahi. Dia benar-benar ingin melihat apa yang tersembunyi di bawah sungai dewa ini, yang dapat menyebabkan pecahan-pecahan baju armor itu bergerak aneh. Di sudut tersembunyi sungai dewa, dua suara orang jatuh ke dalam air terdengar. Riak pun menyebar dan perlahan menghilang di kejauhan. Ikuti aku, akan baik-baik saja. Cu Kuangseng berkata dengan suara yang dalam, lalu dia mengepalkan tangannya. Dan sinar cahaya keluar dari pecahan baju sirah itu, berubah menjadi perisai cahaya transparan yang menutupi mereka berdua. Pergi ke dasar sungai. Lalu dia mengacu dengan sekuat tenaga, membawa Liu Fei ke dasar sungai dewa. Saat jarak semakin dekat, fluktuasi menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa pecahan-pecahan baju sirah di tangannya bergetar hebat, dan beberapa kali hampir terlepas dari tangannya. Apa sebenarnya yang bisa menyebabkan reaksi seperti itu dari pecahan-pecahan baju sirah itu? Cu Kuangseng bergumam saat matanya tertuju pada dasar sungai. Bukan hanya pecahan-pecahan baju sirah itu yang bergetar makin hebat, tetapi semakin dalam masuk ke dasar sungai, berat air sungai di sekitarnya juga meningkat secara besar. Bagaikan gunung raksasa yang menekan ke bawah, menyebabkan perisai cahaya itu mengeluarkan suara retakan keras. Hati-hati, Cu Kuangseng melirik air sungai di luar perisai cahaya, lalu berkata dengan ekspresi serius. Berat air sungai di sini telah mencapai tingkat yang cukup mengkhawatirkan. Tanpa perlindungan perisai cahaya, mereka tidak akan mampu bergerak maju dengan kekuatan mereka sendiri. Layak menjadi sungai dewa. Saya bertanya-tanya berapa banyak energi spasial yang berkumpul di sini, hingga menyebabkan berat air sungai meningkat ke tingkat seperti ini. Wajah cantik Liu Fei tampak serius. Tatapan matanya menatap lurus ke depan. Ekspresinya dipenuhi dengan kegugupan. Kuangseng, lihat ke sana. Liu Fei tiba-tiba berbicara karena terkejut. Cu Kuangseng menoleh saat matanya langsung terpaku. Mereka melihat kekuatan luar angkasa yang menakjubkan melonjak sekitar beberapa kaki di bawah mereka. Karena kekuatan yang terkonsentrasi secara mengerikan, air sungai di sana mengalir lambat bagaikan di rawa. Bahkan tanpa benar-benar mendekat, dia masih bisa merasakan beban yang mengerikan datang darinya. Cu Kuangseng menarik nafas dalam-dalam. Dan saat perisai cahaya hendak mendekati air sungai berlumpur, dia berkata dengan suara yang dalam, "Kami harus memperkuat cahaya perisai." Liu Fei segera mengangguk tanda setuju, lalu melambaikan tangan rampingnya. Cahaya merah muda beriak, lalu menyatu dengan perisai cahaya di semua sisi. Melihat ini, Cu Kuangseng segera mengerahkan kekuatan di tubuhnya dan menuangkannya ke dalam perisai cahaya secara bergelombang. Saat kedua orang itu menyalurkan kekuatan mereka, perisai cahaya itu mulai bergetar sedikit. Cahaya di atasnya menjadi lebih terang dan berangsur-angsur menjadi lebih stabil. Lanjutkan, Cu Kuangseng berteriak, dan dia dan Liu Fei terus mengerahkan kekuatan mereka untuk memperkuat pertahanan perisai cahaya. Saat mereka berdua memperkuat, perisai cahaya itu telah tenggelam ke dalam air sungai yang berlumpur, perlahan mendekati dasar sungai. Jika aku berlatih di sini, aku mungkin akan mampu meningkatkan kultivasiku ke tingkat kedua Rana Yin Yang dalam waktu kurang dari sebulan. Cu Kuangseng bergumam sambil melihat ke arah air sungai di sekitarnya.
Kepadatan air sungai di sini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan setetes air sungai seberat batu besar. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya beratan ribuan tetes air sungai yang digabungkan. Ketika semakin dekat ke dasar sungai, 10 menit kemudian, suara Liu Fei terdengar dari bawah sungai ini. Chu Guangsheng tampak gugup. Air sungai di sini begitu pekat, sehingga dia tidak bisa melihat keadaan di dasar sungai dengan jelas. Pada saat ini, suara tajam tiba-tiba datang dari perisai cahaya, menyebabkan tubuh Chu Guangsheng dan Liu Fei langsung bergetar secara bersamaan. Saat berikutnya, mereka berdua menatap bagian perisai cahaya, dan ekspresi mereka langsung berubah drastis. Karena pada saat ini, mereka dapat melihat dengan jelas, ada retakan kecil yang muncul pada perisai cahaya. Meskipun retakan ini tidak menembus perisai cahaya, namun retakan itu cukup membuat mereka merasa takut. Perisai cahaya itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi, Liu Fei berkata dengan gugup. Wajah Chu Guangsheng langsung berubah. Perisai cahaya itu cukup kuat untuk menahan serangan kekuatan penuh dari praktisi Ranaying yang tingkat keempat, tetapi sekarang hampir dihancurkan oleh air sungai. Suara retakan tajam lainnya mulai terdengar, dan itu tampak sangat jelas di bawah sungai dewa yang sangat sunyi. Tunggu sebentar, kita hampir sampai, kata Chu Guangsheng sambil menggertakkan gigi. Pada titik ini, mereka tidak punya pilihan lain selain mengambil risiko. Tangan Liu Fei menggenggam erat di tangannya, dan wajah mereka berdua dipenuhi ketegangan. Jika perisai cahaya itu meledak, nyawa mereka akan terancam. Lihat, apa itu? Tepat saat keduanya menunggu dengan gugup, Liu Fei tiba-tiba mengarahkan jarinya ke bawah saat berkata dengan ekspresi terkejut. Mata Chu Guangsheng langsung berubah menjadi lebih fokus. Pada saat ini, cahaya samar datang dari beberapa kaki jauhnya. Cahaya-cahaya ini membentuk lingkaran penghalang, menangkal air sungai dari luar. Seperti batu kokoh yang terletak tenang di dasar sungai dewa ini. Itulah yang menyebabkan pecahan-pecahan baju sirah itu bergerak aneh. Chu Guangsheng berkata dengan mata berbinar. Tampaknya taruhannya memang benar. Memang ada harta karun langka di sungai dewa ini. Ayo pergi, teriaknya dengan gembira. Namun, sebelum suara itu menghilang, perisai cahaya yang menutupi bagian luar tiba-tiba hancur, dan air sungai yang sangat deras mengalir turun. Ekspresi Chu Guangsheng dan Liu Fei langsung berubah drastis. Air sungai itu begitu deras sehingga dapat menghancurkan daging dan tulang mereka dalam waktu singkat. Ayo berjuang. Tatapan kejam terpancar dari mata Chu Guangsheng. Dia mengulurkan tangan dan menarik Liu Fei ke dalam pelukannya, menjaga mereka berdua tetap berdekatan. Pada saat yang sama, cahaya hitam pekat menyembur keluar, lalu mengembun menjadi batu nisan besar. Begitu batu nisan itu muncul, tiba-tiba ia meledak dengan kekuatan dahsyat, lalu menyelimuti mereka berdua. Ayo pergi, Chu Guangsheng menggertakkan gigi dan bergegas menuju ke dasar sungai dewa bersama dengan Liu Fei di tangannya. Meski mereka tergesa-gesa di sungai berlumpur ini, kecepatan mereka sama lambatnya dengan kura-kura. Meskipun jarak hanya beberapa kaki dari mereka, mereka tampak seolah-olah berada di ribuan mil jauhnya. Pertahanan yang dibangun oleh batu nisan itu hanya bertahan sesaat, sebelum dengan cepat meledak karena tekanan air sungai yang deras. Pada saat ini, mereka hanya berjarak 1 kaki dari penghalang. Kamu duluan, Chu Guangsheng mencengkram pinggang Fier dengan tangannya, lalu mendorong ke depan, menyebabkan Fier jatuh di penghalang. Guangsheng, wajah cantik Liu Fei langsung berubah drastis. Ekspresinya langsung menjadi menyedihkan, dan dia berteriak dengan ngeri. Dahi Chu Guangsheng dipenuhi keringat dingin, meskipun dia hanya berjarak 1 kaki dari penghalang.
Namun konsentrasi air di sungai di sini terlalu mengerikan dan akan memakan waktu setidaknya setengah menit baginya untuk memanjat penghalang tersebut. Saya tidak akan pernah mati di sini. Anda sedikit kegilaan dalam ekspresinya. Saat berikutnya, pikirannya langsung bergerak dan batu nisan hitam itu melesat dan menghantam punggungnya dengan keras. Suara jantungnya berdetak kencang terdengar dan suatu kekuatan besar melonjak masuk, membawa tubuhnya ke bawah. Saat air sungai benar-benar surut, Cukuaseng akhirnya jatuh ke penghalang di bawahnya. Terima kasih.